FAM dituduh melanggar prosedur naturalisasi usai memanggil Facundo Garces tanpa bukti garis keturunan yang jelas. Meski belum ada rilis resmi, dugaan pelanggaran ini bisa berdampak besar pada kredibilitas dan prestasi Malaysia. Proses naturalisasi Mauro Zylstra berjalan lambat, membuatnya absen dari skuad U23 Indonesia. Meski begitu, dukungan terus berdatangan dan peluang debutnya di 2026 tetap terbuka lebar. Nova Arianto membagi timnas U17 menjadi dua generasi untuk fokus ke Piala Dunia 2025 dan Piala Asia 2026. Sistem fleksibel ini jadi fondasi baru demi regenerasi berkelanjutan di sepak bola usia muda. Claudia menekankan pentingnya kerja sama tim saat timnas putri bersiap melawan Pakistan. Fokus mereka bukan mencetak banyak gol, tapi membangun tim yang kuat dan matang. Presiden Komo menyebut pemain Indonesia belum siap untuk bersaing di Serie A secara kualitas dan adaptasi. Ia menyarankan pembinaan jangka panjang dulu, sebelum melangkah ke level tertinggi. Gerald van den Burg membawa pendekatan baru, penguasaan bola dan komunikasi jadi fondasi permainan timnas U23. Proses adaptasi masih berjalan, tapi perubahan ini menjanjikan kualitas yang lebih rapi dan solid. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Gol IDN. Federasi Sepak Bola Malaysia sedang berada dalam sorotan tajam setelah muncul kabar bahwa mereka dijatuhi sanksi berat oleh FIFA. Isu ini mencuat usai konferensi pers di Jenewa, yang secara mengejutkan menyinggung proses naturalisasi pemain keturunan oleh FAM. Dukungan pernyataan dari Konfederasi Sepak Bola Asia semakin memperkuat indikasi adanya pelanggaran prosedur. Meski begitu, sejumlah media besar di Malaysia tidak menemukan rilis resmi atau dokumentasi sahih yang mengonfirmasi sanksi tersebut. Hal ini memunculkan spekulasi luas tentang kebenaran kabar dan integritas proses naturalisasi pemain. Pusat kontroversi kali ini mengarah pada kasus pemain Facundo Garces. Ia tiba-tiba dipanggil dan diturunkan saat Malaysia melawan Vietnam dalam babak kualifikasi Piala Asia 2027. Banyak pihak mempertanyakan legalitas proses naturalisasinya, terutama karena publik tidak pernah mengetahui latar belakang keterkaitan Garces dengan Malaysia. Kehadirannya yang mendadak di tim nasional semakin memperkeruh isu bahwa FAM mungkin telah melewati prosedur yang semestinya. Menurut regulasi FIFA, ada dua jalur utama untuk naturalisasi pemain, residensi dan garis keturunan. Jalur residensi mensyaratkan pemain tinggal minimal 5 tahun di negara bersangkutan setelah usia 18 tahun. Sementara jalur keturunan mengharuskan adanya hubungan darah sampai tingkat kakek nenek. Dalam kasus Garces, tidak ada bukti publik yang menunjukkan bahwa ia pernah tinggal atau bermain di Malaysia. Klaim mengenai hubungan darahnya dengan Malaysia pun belum terverifikasi oleh dokumen resmi. Jika benar terbukti bersalah, FAM bisa menghadapi konsekuensi yang serius, mulai dari larangan tampil di turnamen regional, pencabutan poin kualifikasi, hingga denda administratif. Imbas reputasi juga menjadi ancaman besar, apalagi bagi federasi yang tengah membangun ulang citra dan prestasi sepak bola nasional. Mauro Zylstra sempat menyatakan optimisme untuk segera membela timnas Indonesia. Dalam wawancaranya bersama Yusa Nugraha awal tahun ini, ia mengaku sedang menjalani proses naturalisasi dengan dukungan Fardi Bahdim. Namun, hingga kini belum ada kepastian terkait sumpah WNI maupun pengesahan dirinya sebagai pemain resmi Garuda. Nama Mauro bahkan tak masuk dalam daftar skuad untuk Piala ASEAN U23 yang dipimpin pelatih Gerald van den Burg. Meski begitu, fans diminta untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru menilai proses ini gagal. Yusa Nugraha menyampaikan bahwa sang pemain tetap antusias dan menyebut proses naturalisasinya. Meski belum bisa mengungkap banyak detail, Mauro memastikan bahwa dirinya berada di jalur yang tepat. Proses naturalisasi pemain diaspora memang tak selalu berjalan mulus dan cepat, apalagi untuk usia muda seperti Mauro. Yusa juga menekankan bahwa proses Mauro kemungkinan memang lebih panjang dibandingkan pemain diaspora lain. Hal ini karena Mauro diproyeksikan mengisi timnas U23, bukan langsung ke tim senior. Sebagai contoh, Jens Raven pun melalui jalur serupa sebelum debut. Artinya, federasi tampaknya ingin membangun pondasi jangka panjang dari level usia muda lebih dahulu. Jika merujuk pada pernyataan Yusa, Mauro Zylstra berpotensi melakukan debut bukan tahun ini, melainkan pada Piala Asia U23 tahun 2026. Dengan progres yang tetap berjalan meski lambat, peluang Mauro mengenakan seragam Garuda masih terbuka lebar. Para penggemar diminta bersabar dan terus mendukung proses ini. Bagaimanapun juga, kehadiran Mauro di lini depan bisa menjadi amunisi segar bagi timnas U23 dalam beberapa tahun ke depan. Maka,
Daripada mempertanyakan, lebih baik kita kawal prosesnya dengan harapan yang realistis. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto resmi mengumumkan pembagian skuad menjadi 2 tim berbeda. Langkah ini dilakukan untuk fokus pada 2 target utama, Piala Dunia U17 dan Piala Asia U17. Skuad pertama berisi pemain kelahiran 2008, yang disiapkan untuk berlaga di Piala Dunia U17 pada November 2025. Sementara skuad kedua akan diisi pemain kelahiran 2009 ke atas, sebagai proyek jangka panjang untuk Piala Asia U17 tahun 2026. Menariknya, tim yang disiapkan untuk Piala Asia justru akan mendapat kesempatan tampil di kompetisi EPA Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Ini jadi langkah penting membangun pengalaman bertanding sejak dini. Nova bahkan telah memulai seleksi di Yogyakarta dalam 3 gelombang. Seleksi ini sepenuhnya fokus kepada talenta muda kelahiran 2009, yang akan menjadi fondasi masa depan Garuda Muda. Nova juga menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan beberapa pemain dari kelompok 2009 bisa langsung promosi ke tim Piala Dunia U17 2025 jika dianggap siap. Artinya, ada sistem yang dinamis dan fleksibel dalam pemilihan pemain. Pemain diaspora pun tetap dipantau dan bisa masuk jika memenuhi kriteria. Dengan model ini, Nova tampaknya ingin membangun kompetisi sehat di antara pemain muda sejak dini. Pemusatan latihan untuk skuad Piala Dunia U17 akan dilakukan di Bali pada Juli 2025 mendatang. Seluruh program ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun fondasi kuat timnas dari kelompok usia dini. Fokus pada 2 generasi sekaligus menandakan Indonesia tak hanya mengejar prestasi sesaat, tetapi juga konsisten menyiapkan regenerasi pemain. Harapannya, strategi ini mampu membawa Indonesia kembali bersaing di level dunia, dan bukan sekadar numpang lewat. Timnas Indonesia Putri tengah bersiap menghadapi laga kedua kualifikasi Piala Asia Putri 2026 melawan Pakistan. Meski Pakistan baru saja kalah telak 0-8 dari Taiwan, penyerang muda Claudia Skeuneman menekankan bahwa fokus Garuda Pertiwi bukan mengejar skor besar. Claudia dengan tegas menyatakan bahwa bermain kompak dan solid jauh lebih penting daripada sekadar mencetak banyak gol. Pendekatan ini mencerminkan kedewasaan dan visi jangka panjang dari skuad muda Indonesia. Dalam konferensi usai laga melawan Kirgistan, Claudia menilai performa tim sudah menunjukkan sinyal positif. Ia memuji kerja sama antar lini yang berjalan cukup baik meski mengakui masih ada hal yang perlu dibenahi. Menurutnya, Timnas Putri harus lebih tenang saat membangun serangan, khususnya dalam mengatur ritme di lini tengah. Umpan 1-2 dan pengambilan keputusan harus lebih matang agar tidak kehilangan momentum. Sebagai pemain berusia 16 tahun, Claudia menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa di lapangan. Ia tampil penuh di laga perdana dan tetap rendah hati saat menanggapi performanya. Claudia menyampaikan bahwa hasil memang penting, tapi proses menuju kemenangan tak kalah krusial. Baginya, kemenangan besar tanpa organisasi tim yang kuat tidak akan membawa perkembangan jangka panjang. Dengan semangat 100%, Claudia dan skuad Garuda Pertiwi bertekad membawa pulang 3 poin dari laga kontra Pakistan. Mereka tidak ingin terjebak pada ekspektasi skor tinggi, melainkan ingin memperbaiki kualitas permainan di setiap kesempatan. Fokus pada kekompakan menjadi strategi utama tim asuhan Rudi Eka Priambada. Jika tren positif ini terus berlanjut, Timnas Putri Indonesia memiliki peluang besar untuk melaju lebih jauh di kualifikasi. Isu transfer pemain Timnas Indonesia ke Como kembali mengemuka menjelang bursa musim panas Serie A Italia. Klub yang ini kerap dikaitkan dengan pemain-pemain Garuda, namun kenyataannya belum ada satupun yang direkrut secara resmi. Presiden Como Mirwan Suarso secara terbuka menjelaskan bahwa merekrut pemain Indonesia saat ini justru bisa merugikan kedua belah pihak. Ia menekankan pentingnya kesiapan kualitas dan adaptasi di level kompetitif seperti Serie A. Menurut Mirwan, pemain Indonesia yang langsung bergabung ke Como kemungkinan besar hanya akan duduk di bangku cadangan atau bahkan tidak dimainkan sama sekali. Hal ini bisa berdampak negatif pada perkembangan sang pemain dan menyia-nyiakan slot asing yang sangat terbatas di Liga Italia. Lebih lanjut, adaptasi menjadi tantangan utama karena sebagian besar pemain Indonesia kesulitan bertahan di luar negeri jika datang seorang diri. Mengirim lebih dari 1 pemain pun malah menghabiskan jatah asing yang berharga. Meski begitu, bukan berarti Como menutup pintu untuk pemain Indonesia selamanya. Mirwan membuka opsi agar pemain-pemain potensial bisa terlebih dahulu masuk ke tim junior untuk proses pembinaan jangka panjang. Ia bahkan menyebut Como ingin menjadi pusat pembelajaran bagi sepak bola Indonesia melalui program berbasis pengalaman. Prinsip ini diambil berdasarkan pengalaman dari program Garuda Select yang memperlihatkan tantangan adaptasi dan mentalitas pemain Indonesia di luar negeri.
Untuk saat ini, Como lebih fokus membina dan mencari bakat lokal Italia karena kompetisi antar klub untuk pemain muda sangat ketat. Klub seperti Juventus dan Inter Milan bisa membayar mahal untuk bakat usia 17 tahun, sedangkan Como harus bersikap lebih selektif dan realistis dalam pengelolaan dana. Namun, Mirwa memastikan bahwa peluang tetap terbuka bagi siapapun dari Indonesia, asalkan memiliki kualitas dan kesiapan. Timnas Indonesia U23 tengah memasuki fase penting dalam persiapan menuju Piala AFF U23. Skuad berisi 28 pemain sudah berkumpul sejak akhir pekan lalu dan kini menjalani latihan intensif di bawah pelatih anyar Gerald van den Burg. Pelatih asal Belanda ini membawa filosofi permainan yang berbeda dari pendahulunya. Pergantian pelatih ini pun mulai menunjukkan dampak terhadap pendekatan taktik dan nuansa di dalam tim. Gerald van den Burg dikenal sebagai pelatih yang menjunjung tinggi aspek teknis dan organisasi permainan. Menurut Bek Muhammad Ferrari, ada dua hal utama yang sangat ditekankan oleh van den Burg, penguasaan bola dan komunikasi. Fokusnya build up dan menjaga bola selama mungkin. Juga komunikasi, ujar Ferrari. Hal ini menunjukkan perubahan gaya permainan yang lebih rapi, terkontrol, dan kolektif. Pendekatan ini menjadi angin segar bagi timnas U23 yang sebelumnya lebih dikenal dengan permainan cepat dan transisi langsung. Dengan filosofi van den Burg, pemain didorong untuk berpikir lebih taktis dan tenang dalam mengolah bola. Kombinasi antara penguasaan bola dan komunikasi diharapkan bisa menciptakan tim yang lebih disiplin dan solid saat menghadapi tekanan. Jika mampu diadaptasi dengan baik, filosofi ini bisa meningkatkan level permainan timnas secara signifikan. Namun tentu butuh waktu agar para pemain bisa benar-benar menyatu dengan sistem ini. Adaptasi terhadap filosofi baru bukan hal mudah, apalagi bagi pemain muda yang terbiasa dengan pola main langsung. Tapi jika kesabaran dan prosesnya dijalani dengan serius, gaya main van den Burg bisa membawa timnas U23 lebih siap menghadapi lawan-lawan kuat di Asia Tenggara. Semua mata akan tertuju pada penampilan mereka di turnamen bulan Juli nanti sebagai ujian pertama filosofi ini.